Lagi bersama saya William Augusto, Director of Gogata, memandu host pada hari ini. Kembali kami menjelaskan bahwa mini project ini hanya talk, share, and interaktif, dan juga protokol kesehatan sudah kita lakukan secara ketat dengan tidak lupa mencuci tangan dan juga hand sanitizer dan juga memakai masker, dan juga terakhir adalah social distancing. Tanpa panjang lebar, hari ini kita kedatangan Christine Sindoko. Siapa itu Christine Sindoko? Christine Sindoko adalah konten kreator YouTube dan juga Master of Ceremony di wilayah daerah Batam. Tanpa panjang lebar, selamat datang Christine Sindoko. Apa kabar? Hai, selamat datang dan terima kasih sudah mengundang. Iya. Hai semua. Apa kabarnya? Nggak baik. Nggak baik. Karena Kenapa itu? pertama, Anda sudah mengambil IO. Sekarang Anda mengambil host. Habis job saya lama-lama. Sekarang Anda juga mengambil YouTube. Oh my God. Nah, karena kan kita ini ya, artinya kita juga harus memposisikan diri kita, satu sebagai IO, sekarang juga kita menjadi host karena situasi terkini kita tahu sama-sama. Ini anak muda yang brilian gini nih, bisa aja kepikiran aja gitu loh. Awalnya terus lama-lama abis semua sih host. Oke, mungkin para penonton Christine Sindoko semua sudah tahu siapa itu Christine Sindoko. Tapi untuk penonton Gogata Batam mungkin belum tahu siapa itu Christine Sindoko. Siapa itu Christine Sindoko? Saya juga bingung saya siapa, Pak. Basically aku Christine. Pekerjaan aku biasanya tuh MC. Oke. Terus kalau untuk digital aku ada YouTube dan juga aku main di Instagram juga. Gitu. Jadi untuk genre yang aku mainin itu adalah beauty mostly, beauty and lifestyle gitu. Kalau YouTube-nya ID-nya atau apanya? Christine Sindoko, jadi sesuai Tetap namaku. Christine Sindoko. Yes, sesuai namaku. IG juga sama. Yes, IG juga Christine Sindoko. Udah berapa lama di bidang YouTube konten kreator? Kalau di IG mungkin kita udah lama lah ya. Tapi kalau untuk menjadi konten kreator sesuai dengan topik kita kan hari ini kita membahas tentang konten kreator. Kita tahu bahwa pandemik ini membuat semua orang berpikir keras. Dan mungkin research yang saya lakukan, correct me if I'm wrong, adalah sekitar 60% semua orang mau jadi YouTuber saat ini, di luar dari beauty vlogger atau apapun itu. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Berapa lama di konten kreator? Kalau berapa lama sebenarnya ya, kalau misalnya dijadiin yang diseriusin itu lebih lama aku YouTube daripada Instagram. Jadi kalau Instagram itu jadi kalau Instagram itu aku basically awal main karena everyone is playing it, ya kan? Semua orang main Instagram, yaudah kita buka juga. Kemarin beberapa hari yang lalu aku baru iseng-iseng lihat Instagram aku, kayaknya aku bikin dari 11 sampai 13 aku lupa. Ya, dan itu cuma buat main-main doang. Nah, tapi kalau YouTube memang dari awal udah ada satu konten yang jelas, yaitu beauty. Gitu. Jadi aku mulai beauty itu mulai YouTube tuh dari 2015, sekitar akhir 2015 sampai sekarang 2020, berarti udah mau 5 tahun aku di YouTube. Gitu. Berarti kan nanti kita bahas akan mendalam tentang beauty vlogger Christine Sindoko atau konten kreator. Tapi sebelumnya kita bahas kamu juga nge-MC kan? Yes. Gimana? Kita bahas singkat selama 3 bulan ini. Wah, to be honest agak stres ya. Kayak everyone stres karena kejadian pandemi ini kan. Karena semuanya harus stop, semuanya tiba-tiba yang lancar, tiba-tiba semua terhenti semua. Dan ke MC otomatis sangat kena. Ke IO kena nggak? Kalau gua directly otomatis, ya kan? Artinya kan surat izin keramaian tidak bisa dikeluarkan. Kalau surat izin keramaian dikeluarkan, klien pun akan takut, akan melakukan event nggak ya dan lain sebagainya. Nah itu, kita dipaksa untuk berpikir satu langkah lebih ke depan bahwa menjadi live streaming, akad nikahnya dan lain sebagaianya. Ada ya live streaming ya udah ya. Ya jadi semuanya live streaming, jadi tamunya semua dari maybe aplikasi Zoom semua udah tahu, tidak perlu disponsori atau dipromosi. Bapak butuh MC live streaming nggak, Pak? Tapi mungkin nanti untuk MC Christine juga akan berkembang ya. Yes, artinya mungkin jadi seperti komentator di satu acara ya. Jadi kan live streaming
tidak perlu tampil ini kan. Kalau yang aku perhatiin saat ini tuh banyak kan webinar. Jadi orang bikin eventnya tuh karena pingin seminar tetap berjalan. Kadang juga kita misalnya dalam kita kan event gak cuma wedding ya. Yes. Event tuh ada pemerintahan, Yes. company. Ada hal-hal materi-materi yang topik yang ingin dibicarakan. Apalagi misalnya tentang ekonomi gimana supaya orang-orang masyarakat juga tahu. Itu perlu dibikin jadi seminar. Kalau dulu ada gatheringnya, gitu. ya kan? Yes. Jadi otomatis itu tetap berjalan. Tapi rata-rata yang kayak tadi William bilang bahwa itu dibikin jadi di Zoom meeting. Yes. Jadi jatuhnya lebih ke webinar atau web seminar sih. Dan untuk tawaran sekarang jatuhnya jadi host webinar. Iya. Jadi memang kita dipaksa untuk berubah, tapi mungkin tidak keluar jalur lah ya artinya kita ya. Jadi juga kita akan memberitahu bahwa ke para penonton kami juga ataupun fans-fansnya Christine Sindoko ya, bahwa memang kita ini bukan mungkin kalau Gogata iya YouTuber pada saat pandemik ini. Mungkin kalau Christine kan sebelum pandemik ini udah menjadi. Jadi mungkin ada yang kenal sangat kental bahwa Christine Sindoko adalah MC. Loh kok tiba-tiba hari ini bisa jadi konten kreator. Nah, artinya gue juga mau jelaskan Christine ini teman saya. Dulunya juga dia kakak kelas saya. Jadi saya memilih karena ada kedekatan, bukan berarti subscribernya harus jutaan dan lain sebagainya ya, seperti itulah kira-kira. Tapi gue mau ini menarik sih, gue mau tahu asal muala sebelum Christine jadi MC. Sebelum jadi MC, jadi MC. Sebenarnya gue udah tahu sih, sebenarnya biar penonton aja ya. Ya, oke. Jadi aku kenal sama William ini dari aku SMP kalau nggak salah. Iya. Jadi mau SD dah? Kalau nggak salah gue SD 6. Jadi kita kenal tuh dari SD, dari SMP, bahkan sampai aku tamat, karena kita satu sekolah. Yes. Ya satu sekolah, jadi udah kenal lama. Dari kenal William tengil-tengilnya, kayak pas dia bilang dia mau jadi IO, dia nanya-nanya, yakin nih? Iya, itu 2015 loh. Iya, dan ternyata, Gokata sekarang keren banget. Nah, tapi sebelum aku nge-MC, aku mulai nge-MC itu bener-bener nge-MC ya, 2007-2008. Sebelum aku nge-MC, aku tuh udah mulai modeling. Yes. Jadi aku mulai modeling anak-anak kecil gitu dari umur 4 tahun udah mulai modeling, ikut lomba fashion show. Sampai aku pindah ke Batam tahun 98, itu sempat stop, terus akhirnya lanjut lagi, stop lagi. Terus akhirnya ikut terus. Aku juga paling terakhir lomba fashion modeling gitu yang pernah ikut tuh Miss PSMTI. Miss PSMTI, oke. Waktu itu se-Indonesia itu juara 2, selesai. Terakhir itu bukan fashion show banget, tapi aku lebih ke kayak masih modeling. Itu di Panasonic Beauty Award. Itu menang juga, itu the last one. Akhirnya mulai dari situ di approach dari aku ngerasanya gitu ya, dari 2 event terakhir itu yang di approach untuk kayaknya ya, aku melihatnya bahwa mereka melihat mungkin ada potensi aku bisa nge-MC. Makanya dari situ pelan-pelan jadi MC deh. Itu sih. Apa rasanya jadi nge-MC pertama kalinya? Jadi MC pertama kali pasti dong deg-degan banget. Pertama kali aku nge-MC sama tamunya Gokata Podcast di episode pertama. Oke. Ada yang udah nonton? Jangan lupa nonton episode pertama. Yes, jadi di episode pertama itu ada Angga. Yes. Angga tuh dulu. Wijaya. Yes, Om Angga tuh dulu MC. Yes. Jadi dia nge-MC terus IO atau beriring aku lupa. Partner pertama aku dan dia sabar banget. Aku tuh inget banget acara sama dia, aku banyak banget diemnya. Jadi kayak cuman gitu doang. Tapi dia sabar. Itu waktu itu on air lagi, live TV di Batam TV. Nah, jadi kebayang gak sih, gue udah live on air pertama kali, gak bisa ngomong, malunya seberapa gimananya ya kan. Tapi tetap jalan aja dan ternyata memang I don't know, mungkin orang lihat aku ada potensi di situ atau aku juga jalannya di situ ya. Jadinya terus berdatangan, dari situ nge-MC terus jadinya. Gitu. Berarti Om Angga ini gue panggilnya sampai Om loh. Om Angga ini berarti as a mentor lah ya. Bisa dibilang yes. As a mentor ya. Yes. Tapi gimana lanjut? Mentorku juga lumayan banyak karena dulu Batam TV kan masih aktif sekali. Waktu itu gue juga ada Om Renold. Beliau itu adalah pembaca berita di Batam TV. Kalau misalnya ngikutin Batam TV zaman dulu, yes. Om Renold, terus ada Om Usfim, ada yang paling banyak membantu gue tuh adalah Mbak Bibip. Mbak Bibip, yes. Itu banyak sekali membantu gue. Jadi beliau-beliau ini yang banyak kasih saran ke gue, nge-MC yang bagus tuh seperti apa. Istilahnya gue tuh dilatih banget itu di lapangan langsung. Iya, berarti ya jam terbang, pengalaman itu yang lebih penting ya daripada yang lain. Artinya gue juga nggak bilang bahwa sekolah MC atau entertain tidak penting, bahwa lebih penting di lapangan kita terjun langsung, kita ngalamin improvement dan lain sebagainya. Yes. Terakhir sebelum kita bahas tentang
content creator? Achievement tertinggi as a MC mungkin? Gue kalau achievement sebagai MC ya, lebih ke job yang pernah gue dapetin itu selain luar kota mungkin di luar tetangga kita sih, negara tetangga kita sih. Di gitu. ini ya, salah satu tetangga ya. Adalah event yang sering dapatkan, cuman mungkin ada baiknya tidak diceritakan. Itu cukup sering di situ. Saya mungkin kalau as a MC, as a EO, as pelaku seni lah, mungkin achievementnya banyak di siapa klien kita. Nah, siapa yang kita hadapi, mungkin pemerintahan, itu yang menjadi challenge ya sebenarnya ya. Jadi yang negara tetangga itu adalah acara pemerintahan sebenarnya. Jadi, acara pemerintahan Indonesia tapi di negara tetangga. Yes, gitu. Saya tahu tapi saya tidak akan bicarakan. Oke, kita bahas dong sedikit apa sih itu content creator? Content creator adalah orang yang meng-create konten. Yes. I know. I mean gini loh. Content creator ini kan nggak gampang. Bahwa sebagian orang memikirkan bahwa content creator itu ya gue buat video, gue posting, gue bisa viral. Kan pasti di situ kebanyakan pemikiran situ. Tapi as Christine yang sudah lama di konten membuat content creator di platformnya YouTube, what is your experience? Oke. Jadi dulu nih aku cerita sedikit historinya ya berarti ya. 2015 pas aku mulai YouTubean itu tuh aku nggak tahu arti content creator tuh apa. Aku nggak tahu arti influencer, aku nggak tahu arti KOL, Key Opinion Leader. Aku cuma tahu kita bisa bikin YouTube, jadi namanya YouTuber gitu. Tapi aku juga nggak mikir bahwa aku YouTuber. Karena at that time aku tuh sebenarnya before 2015 aku tuh udah pingin deh bikin tutorial makeup di YouTube. Karena dari dulu kita nonton YouTube kan, nonton vlog lah, dan banyak kan di luar. Terus aku mulai bikin, dan waktu 2015 aku bikin itu masih sangat sedikit beauty blogger Indonesia. Jadi aku nggak punya istilah kata nih, ada tapi masih jarang, masih sedikit untuk aku bisa sharing banyak tentang plus minusnya gimana ya, bagusnya gimana. Contoh nih, aku pingin beli kamera ini, kalau untuk beauty bagus nggak sih? Itu masih sangat susah untuk bicara itu, gitu. Jadi at that time tuh bener-bener pure aku cuma bikin makeup tutorials. Berarti itu kalau misalnya dari HP dulu dong ya? Dulu udah punya kamera. Pakai kamera? Punya kamera, tapi lampunya itu lampu center emergency. Terus gue inget banget itu tengah-tengah malam bikinnya ya. Gue gerek ini rak gitu, gerek rak, taruh kotak sepatu gitu, taruh peninggi, lampu center. Kalau dilihat video pertama gue di YouTube itu tentang bikin daily makeup, itu lampunya tuh oh my god banget sih gitu. Cuman gue nggak pingin hapus itu karena itu akan menjadi memori buat gue. Yes. Dan sebenarnya kalau dibilang to be honest ya, passion gue tuh sangat menggebu di saat itu. Di saat 2015 itu. Yes, karena ketika kita semuanya serba minim, serba cuman adanya kamera at the time gue punya Canon 600D. Satu-satu yang bagus tuh cuman itu. Makeup gue juga masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Tapi jiwa gue pingin banget bikin makeup tutorials tanpa berpikir ada yang nonton. Itu sangat besar. Iya. Gue agree sih. Gue mau bahas sedikit bahwa kita buat video itu bukan semata-mata kita harus dinonton orang. Tapi mungkin kita buat dulu pada saat ada yang good video, orang akan nonton. Agree gak sih? Gini, basically kalau misalnya mau jadi content creator, menurut gue pertama-tama tuh jangan fokus. Kalau boleh jujur ya, saat ini gue liatnya orang gini, gue pingin viral, bukan mau jadi content creator, bukan mau ini, gue pingin viral. Apa yang gue harus lakukan? Mereka lihat, bikin video di YouTube itu bisa viral, atau bikin video di Instagram bisa viral. Yaudah gue bikin itu. Mereka nggak benar-benar pure untuk menjadi content creator gitu. Menurut gue ketika lo content creator bisa berarti positif dan negatif karena intinya adalah lo meng-create konten. Tapi lebih baik kan lo bikin konten yang bisa positif untuk bisa mempengaruhi orang, bisa orang terinspirasi sama lo, gitu kan? Ya gitu sih. Mungkin pandangan gua, lo boleh viral tapi yang positif way. Lo jangan yang kayak buang sampah, ya kan, yang masker dan lain sebagainya. Itu kan viral banget ya kan. Tapi gua mau nanya, kenapa platformnya di YouTube sih? Kan banyak ini platformnya. Pada zaman itu juga lumayan kan. Ada Facebook, ada YouTube. Pada saat itu saya kalau nggak salah YouTube itu pada saat 2015 belum gembur-gemburnya make money.
Yes, ngomong-ngomong make money, ntar deh ya, ingetin. Jadi kenapa YouTube? Karena pada waktu itu, misalnya 2015, itu belum ada Instagram video. Yes. Instagram video cuma 15 detik, ingat gak sih pas baru muncul? Terus belum ada ikan Instagram story. Facebook ada, tapi kayak Facebook tuh buat kita diary. Lebih ke private ya? Iya kan, kita buat bagi cerita, kita buat, pokoknya nggak ini. Kalau YouTube tuh orang langsung tahu, buka website YouTube, itu video. Ya kan, pas lu mau cari apapun tentang makeup tutorial, tentang cara buka gembok, itu semua ada di YouTube. Cara gitu, itu semua ada di YouTube. Jadi orang udah tahu kalau gue mau bikin ini YouTube, untuk video ya YouTube gitu. Ngomong-ngomong soal duit, gue pas awal bikin, gue juga nggak tahu tentang YouTube bisa bikin duit, bisa ngasilin duit, AdSense segala macam tuh nggak tahu. Sampai udah jalan berapa lama gitu ya. Itu kalau nggak salah, ini lupa deh. 1.000 views, 4.000 subscribers atau 4.000 views, 1.000 subscribers? 1.000, yang untuk sekarang ya, karena memang YouTube ini banyak berubah untuk rules and regulation ya. Untuk sekarang 1.000 subscriber, 14 hours. 14 hours view video. Oh gitu. Jadi hitungan jam sekarang. Oh jam? Hitungan jam 4.000. Ini correct me if I'm wrong ya. 4.000 jam. Jadi lu nonton itu diakumulasi semuanya. Semua penonton diakumulasi. Wow. It's different. Oke. Beda jadi dengan berat ya? Ya, kalau dulu lu buka iklan langsung make money. Tapi sekarang lu kalau nonton iklan sampai semuanya make more money. Iya, benar. Kalau dulu tuh gue nggak tahu, jadi gue udah kayaknya ya, gue tuh udah ngelewatin dari yang rulesnya, baru gue dikasih tahu bahwa tentang ada keberadaan AdSense ini, jadi gue cari tahu. AdSense ini pun hingga hari ini nggak pernah gue cairin. Berarti masih ngendap. Yes, masih tapi ngendap. kalau misalnya saya nggak tahu ya, karena saya juga baru passionly di 2020 ini. Kalau di 2015 kalau nggak salah pengirimannya dari Western Union dan masih USD. Kalau nggak salah begitu, tapi kalau nggak salah yang pas gue udah tahu nih, itu bentar laginya tuh dia udah bisa bank transfer. Tapi dulu susah. Dulu tuh susah sampai lo harus kena potongan 40% ya dengan siapa, dengan manajemen. Yes, gitu. Tapi gue mau bahas tentang content creator Christine Sindoko. Is it passion or is it habit? Gue tahu tipis banget itu. Tapi kalau mungkin gue jelasin sedikit, passion itu jadi lu enjoy making your video dan lain sebagainya, lu juga tahu apa next stepnya dan lain sebagainya. If habit itu is a must. Jadi today lu harus upload. Jadi addictive gitu loh. Oke. Kalau di gue sendiri masih sebagai passion. Karena kalau lo pengen jadi content creator yang sukses, itu lo harus, kunci utamanya itu sudah pasti lo harus konsisten. Itu udah pasti sih. Mau every job. Iya, lo mau ada view nggak ada view, lo harus konsisten, ya kan. Baru pelan-pelan orang juga akan melihat lo, akan mengenal lo. Someday video lo akan nongol di home explore-nya mereka. Ada kan biasa kita buka YouTube pertama keluarnya apa itu. Tapi kalau bagi gue tetap passion hingga hari ini. Dan ini bad side-nya dari gue adalah gue upload ketika gue mau upload. This is the bad side actually. Yes. Nah, karena jadi memang ada timingnya. Iya, maksudnya gini, kalau gue lagi nggak mood, misalnya nih saat ini gue nggak ada feel-nya di YouTube nih, stock video tuh udah ada, tapi nggak gue upload. Oh, hati ini gue different ya, beda ya? Iya kan, hati gue lagi nggak di situ nih, gitu. Makanya sampai hari ini tuh masih passion buat gue. Tapi passion or habit, it's actually from passion becoming habit sih. Karena lo dari passion itu, gila gue suka banget nih bikin tutorials. Apalagi kalau misalnya ternyata ada yang nonton, itu makin bikin lo nge-trigger lo kan. Terus ada yang komen, kasih lo tips lah, kasih lo minta saran, pertanyaan buat lo, itu bikin lo jadi rasanya, ih gila enak banget ya. Akhirnya aku mau rajin, dari rajin itu lo kan jadi addict kan. Jadi akhirnya jadi habit. Dari yang cuma passion lo akan lama-lama jadi rutin terus. Pasti akan ada satu masa di mana lo bisa lah, dari yang walaupun passion, pasti aduh gue jenuh ya. Pasti bisa ngerasa itu. Yes. Every job. Iya, every job. Kejenuhan ya. Tapi kalau kita bahas tadi lu punya stok dan lu nggak posting, ini gua bukan ngajarin lu ya. Jangan ikutin sampai ya. Ke YouTube aja bisa. Lu mau post kapan? Jadi lu bisa upload tapi postnya kapan juga ada timingnya. Sebenarnya. Jadi dulu tuh gue selalu setiap hari Rabu. Dulu gue selalu upload di hari Rabu dan gue selalu upload tuh di jam 5, jam 6. At that time tuh kalau dulu tuh prime time-nya segitu. Iya, jam 5, jam 6 gue agree. Kalau sekarang mungkin
jam 8 atau jam 11-an. Iya, karena apalagi semua orang di rumah lagi nyantai jam segitu ya, gitu. Ya intinya jangan ikutin gue, walaupun passion tetap harus konsisten, uploadnya tetap harus di timing yang teman-teman inginkan itu, tapi rutin. Tapi gue belum bahas isi konten lu ya, gue masih bahas secara mendasar bahwa why you do YouTube, kenapa kamu buat kontennya, terus passionnya, dan juga satu lagi adalah subscriber ini penting. Gua ngomong nih sangat hati-hati nih. Subscriber itu penting, tapi kan semata-mata bukan YouTube itu bukan subscriber, dan kita tahu rata-rata YouTuber yang papan atas juga sama. Orang nonton view-nya, orang nonton videonya, orang like, orang komen, tapi nggak subscribe. Yes. As you, Christine Sindoko, how you gain your subscriber? Gue nggak mau jawaban yang ini ya, gue nggak tahu ininya. Mungkin banyak penonton yang penasaran, oh iya betul juga ya, gimana ya gain subscriber itu ya? Gue nggak tahu jawabannya. Kalau untuk subscriber, pertama ya ini kita ngomong klisenya dulu ya, lo bikin video untuk menjadi content creator yang panjang, lo jangan jadi content creator yang cuma pentingin mau dapat subscriber yang banyak gitu. Jangan hanya buat prank terus terkenal. Yes. Ngomong-ngomong itu ya, bentar kita melenceng dulu sedikit nih tentang content creator. Siapapun bisa menjadi content creator, apalagi menjadi viral. Everyone can be a star in one day, but what's after today? Misalnya hari ini nih, gue bikin konten viral, yang viral banget, semua orang nonton, tiba-tiba berjuta-juta yang nonton. Besok apa gue masih jadi bintang? Yes. Masih jadi spotlight masih ke gue? Belum tentu. Gitu loh. Makanya teman-teman nggak perlu selalu mikirin apa konten viral yang harus gue lakukan. Tapi lakukanlah apa yang passion lo senangnya bikin video apa. Kali-kali nih, misalnya contoh ya, gue pingin ngajarin atau share teman-teman video tentang gambar alis, gitu ya. Bagi sebagian orang nggak penting gambar alis itu buat apa, tapi sebagian orang gue butuh karena gue nggak ngerti nih. Karena susah gambarnya, gue tahu itu. Yes, jadi orang-orang yang merasa penting ini dia akan nonton kan. Oh ternyata masuk ya cara penyampaiannya, cara video, cara dia gambarnya, cara everything she made in this video kayaknya masuk ke gue subscribe. Yang nggak suka nggak masalah, karena nanti besok kita akan bikin video yang lain, otomatis akan ada satu hal yang bikin dia kena. Yes. Dan namanya bikin konten itu, misalnya nih kita bikin podcast ya, misalnya lah, kita nggak usah bahas isi kontennya dulu. Gue lihat situasi dari dekornya apa segala macam, ini gue suka nih. Gue nggak mau. Kadang kan orang sukanya estetiknya dulu kan. Yang penting gue lihat estetiknya dulu, gue subscribe. Yes. Jadi cara bisa mendapatkan subscriber adalah you still do what you like first. Terus lo akan upgrade diri lo dari segi misalnya kayak gue kan dulu awalnya lampu senter kan, lama-lama ada ring light gue by the way itu bukan ring light awalnya. Ring light gue itu lampu belajar. Gue ganti cari cara lampu dinding tuh, lampu ini yang bulat. Terus gue rakit sendiri gimana caranya. Gue akhirnya beli ring light karena gue lagi perlu foto satu hal, jatuh pecah. Dan akhirnya di situ it's time untuk gue beli ring light setelah bertahun-tahun gue bikin YouTube. Jadi sebenarnya kalau lo pikir lo mau jadi content creator untuk supaya gain subscribers, gue harus punya material yang termahal, enggak sih menurut gue. Gue totally agree bahwa gue adalah salah satu fansnya Panji. Panji komedian. Yes. Dia sampai hari ini bukan Panji Ular. Dia sampai hari ini. Gue nggak tahu ya sampai hari ini. Maksudnya what I know is sampai hari ini dia masih pakai HP. Dia sampai hari ini masih pakai HP. Jadi untuk pakai HP, it's okay, enjoy. Mohon maaf teman-teman. Sedikit teknis. Nggak apa-apa lah ya. It's okay. Panji masih pakai handphone, yes, gue tahu. Bahkan ada yang bilang Panji ini kontennya di awal intro 4K. Sekali masuk video webcam style ya. Bahwa konklusinya adalah lu buat satu content creator bukan butuh modal yang gede. Yang dilihat itu bukan isi video lu 1080 HD dan lain sebagainya. Yes. Apa isi konten lu? Nah, gue juga belajar dari
beberapa bulan ini ya. Jadi untuk para penonton Kristi Sindoko dan juga Gogata Batam, jangan lupa subscribe Gogata Batam dan juga Kristi Sindoko. Untuk kita berkarya, bahwa it's not easy, it's not easy. Bahwa kita mulai dari awal dan lain sebagainya itu kan pasti banyak pro dan kontra, dan juga alat-alat seadanya aja. Jadi gue try to educate, try to sharing, dan juga entertain. Nah itu yang tiga jadi satu itu nggak gampang. Benar. Nggak gampang banget. Jadi yang kayak lu harus educate ke semua penonton. Apa yang bisa educate? Contohnya kayak Christine makeup tutorial. Orang mau tahu kayak mana gambar alis, gimana makeup wajah dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ke pertanyaan, kalau gua pribadi masih melakukan. Jadi trying to menginjak anak tangga. Tapi kalau Christine kan sudah hampir 4 tahun sampai 5 tahun, dan juga subscribernya 105. Jadi 105.000 sekian. Ya, correct me if I'm wrong. Kayaknya. Achievement lu di YouTube apa sampai hari ini? Oke. Achievement gue banyak bisa bekerja sama dengan banyak brand. Yes. Brandnya juga bukan brand gue Kaleng-kaleng ya. Gak gitu maksudnya. Maksudnya gue diberkati untuk bisa bekerja sama dengan brand yang internasional juga. Bahkan kayak misalnya brand Karena Go Beauty, brand-brand dari Korea misalnya. Terus juga ada beberapa brand yang ini juga banyak yang ngajak kerjasama. Itu bagi gue tuh achievement banget sih, gitu. Tadi gue mau bahas tentang gain subscribers. Iya. Tapi gue lupa, nanti kita lanjut. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kan itu kan dari side bahwa brand, bahwa endorse, or maybe supported by Christine Sindoko. Tapi kalau achievement yang contohnya seperti, kalau gue nggak salah ya, seharusnya lu udah silver button. Do you want to share? Yes, jadi sebenarnya 100.000 itu sebenarnya sudah silver button, as we all know ya. Yeah. Cuman sampai saat ini gue belum dapet silver buttonnya. Kenapa? Why? Jadi gue pernah baca nih, silver button itu kalau misalnya lo udah dapet 100.000, it's either you get the notification atau You apply? Yeah, you apply. Jadi gue nunggu 2 minggu at the time, 1 minggu 2 minggu, ternyata nggak ada notifikasi. Ya udah, gue mikirnya gini, sekarang semua orang banyak yang jadi YouTuber, banyak yang bikin video. Jadi walaupun in my opinion mungkin kayaknya itu sistem, tapi gue anggapnya mungkin YouTube sibuk kali ya, tim YouTube-nya sibuk. Jadi kayaknya gue harus kontak dia deh, gitu. Ya kan? Have you contact them? Yes. Jadi gue sempat ngobrol sama mereka. Katanya, oke, kasih kita waktu 1 minggu untuk kita coba urus silver button kamu. Oke, gue kasih waktu 1 minggu, dan itu terjadi di bulan 12. Bulan 12 Desember. Yes. Sekarang? Sudah Mei, sudah mau masuk Juni tomorrow. Tapi makanya gue untuk bagi penonton yang nggak tahu, silver button is achievement, I know. Tapi makanya kemarin itu gue kontak Christine, lu mau di podcast gue nggak? Gue sebenarnya pengen lu bring on the silver button. Tapi ya gue juga nggak tahu. Jadi it's not as easy yang kalian pikirkan gitu loh. Udah subscriber 100.000. Exactly. Jadi gini, ini cerita bukan ada jual side ya, bukan bukan jual cerita sedih juga. Jadi gue punya satu cita-cita. Gue tuh teman-teman, satu hal tentang content creator adalah lo nggak bisa berharap lo bikin video lo langsung viral. Lo bikin video subscriber lo langsung banyak, views lo langsung banyak. Itu nggak semua orang terjadi seperti itu. Gitu loh. Gue adalah salah satunya. Dan gue nggak malu untuk cerita bahwa gue tuh bukan yang cepat. 5 tahun baru 100.000. 4,5 tahun, 4 tahun lebih lah. 100.000. 4 tahun lebih, orang lain ada yang sampai 1 juta, 2 juta gitu. And I don't mind. I walk in my own lane. Gue jalan di jalan gue. Gue cuma lihat, oh dia udah sampai situ. Ya udah, it's okay. Nah, cerita sedihnya adalah bahwa di tahun 2019, awal tahun itu gue merasa gini, YouTube gue tuh setiap gue udah naik, ntar ada sesuatu. Entah. Slow down. Yang bikin gue slow down. Slow downnya tuh gara-gara gini. It's not about the content, you know. Yes. It's actually about me. Jadi misalnya gue mesti skripsi, jadi gue harus stop dong. Oh, gitu. Oke. You have no choice but to stop. Yes. Jadi gue kena 3 kali kalau nggak salah. Yang keempat kali gue mau coba di tahun 2019. Coba tuh maksudnya gue mau konsisten lagi, bikin rutin lagi kan. Di situ gue mulai rutin. Yes. Di situ gue dalam hati sempat kayak ada yang ngomong gitu, gimana kalau kali ini gagal lagi? Oh. Dalam hati gue ngomong kayak gitu, dan gue sendiri menjawab,
ya udah nggak apa-apa kalau gagal lagi, kita akan coba lagi. Di situ gue bilang gitu. Dan di awal tahun gue tuh selalu bikin goals, kayak December 31 gue tuh selalu bikin goals gitu kan. Salah satu goals gue adalah by June I need to get the silver button and show it to my dad. Yes. Jadi gue harus show this to my parents, kasih lihat papa mama, ini loh hasil gue YouTube, hasil gue tengah malam ngoceh-ngoceh berisik-berisik tuh ini gitu loh. Karena parents don't really get what you're doing on YouTube. Kalian ngapain gitu loh. Kalau mungkin sorry gue potong ya, orang tua kita ya mungkin di zaman yang berbeda. Jadi ngapain sih lu ngoceh-ngoceh sendiri dan lain sebagainya. Itu pasti lu ngalamin kan. Iya. Nah cuman karena gue dari dulu fashion show dan menang dapat piala, mereka kan paham tentang piala. Yes. Jadi kalau silver button ini something like piala kita, ya kan. Jadi gue ketika gue sudah menunjukkan piala ini, dalam bayangan gue mereka mulai akan mengerti nih. You know what, di Januari for the first time papa gue nanya sekali, kamu kenapa nggak bikin YouTube lagi? Iya pak, sabar, job MC gue lagi padat banget. Februari, nah pas kita imlekan ke Bangkok, papa nanya, kenapa nggak bikin YouTube lagi? 2 kali, dari gue 2015 baru 2019 bapak gue nanya. Bulan Maret bapak gue nanya sekali lagi, kok nggak papa ke kamar lihat softbox segala macam, ada apa? Kenapa nggak bikin YouTube lagi? Yes. Di situ gue bilang iya pak, sabar, tenang, pasti bakal lanjut, gue bilang gitu kan. Jadi mulai tuh akhirnya gue mulai rajinin ya kan, gue bakal tunjukin ke bapak gue. Juni janji gue bakal tunjukin, tapi gue nggak bilang Juni gue bakal kasih lihat. April bapak gue pergi. Yes. Akhirnya gue stop. Gue udah nggak, istilahnya katanya udah nggak mood, nggak feel lagi. Gue stop semuanya. Tapi di bulan 11 gue bilang, sampai kapan mau gue kayak begini terus, ya kan? You need to move on. Iya, gue harus move on. Oke, 1 bulan ini gue akan bikin sekian video. Waktu gue lupa, dari 8 sampai 12 video gue lupa. 8 sampai 12 video gue akan bikin. Gue pasti bisa dapat 100.000. Dan gue berhasil dapat 100.000. Gue pikir dong, dari yang awal tahun ini gue udah mikir 100.000 achieve dong, langsung dapat langsung gue langsung bahkan gue nggak mikir tentang notifikasi, gue langsung mikir mereka akan langsung kirimin, nggak bakal ini jadi surprise-nya kita, karena gue sering lihat story orang, oh my god guys, I got a surprise from YouTube, tapi ternyata enggak gitu kan. Pas udah 100.000 ternyata ya gitu, I didn't get anything, but it's still okay. Gue adalah salah satu yang kenal orang tua lu. Gue sangat respect pada orang tua lu ya. Mungkin thank you. Itu adalah salah satu petanda bahwa mungkin membagi waktu aja untuk YouTube. Maybe one day you'll be a star. Amin. Ya mungkin dari pandangan orang tua lu actually is dead ya. Terus kalau dari mama lu sangat suportif. Kita udah melakukan event sangat banyak barengan, sangat suportif. Your mom adalah salah satu orang yang gue sangat respect. Thank you. Tapi pertanyaannya adalah apakah gue sebenarnya tahu sih jawabannya, cuma gue harus bertanya sih ini sebenarnya. Is it side job or full job? Side job. It's not from currently ya. Jadi bukan pada masa pandemi ini lu job, ya gue full job deh. Karena yang jobnya itu nggak jalan, jadinya lu full job jadinya. Oke, full job or side job. Jadi salah satu alasan yang tadi gue bilang sempat udah naik, tiba-tiba gue harus stop karena skripsi, karena apa? Biasanya tuh sering terjadi karena gue kebanyakan job di MC gitu loh. Kebanyakan job di MC, makanya gue nggak bisa, mandek jadinya. Jadi dan gue serakahnya adalah both of them are full job. Both of them are full job. Full job, tapi full jobnya keadaannya tetap masih lebih full jobnya MC sih, karena full jobnya YouTube-nya ini tuh nggak semua job bisa gue ambil. Kalau beauty content itu, kalau skincare apalagi, lo harus punya waktu misalnya 1 minggu untuk lo cobain skincare ini. Belum lagi gue ntar udah durationnya ya, shootnya, ngeditnya, minta approvalnya, direvisi lagi. Jadi otomatis akan membuang waktu. Walaupun kalau dipikir tentang income, akan lebih banyak income dari YouTube daripada MC gitu. YouTube daripada MC, lebih banyak income di YouTube. Tapi belum dicairin. Come on. Jadi YouTube itu ada 2 income yang bisa lo dapat. Tapi jangan langsung teman-teman mikirnya untuk income ya. Pertama dari AdSense, itu dari Google, adalah orang yang menonton video lo. Dan kedua adalah brand deals. Jadi misalnya ada sponsor, dibayar itu, ya kayak endorsement gitu. Itu jadi 2 ini. Tapi gue pengen tahu bahwa misalnya kita membahas bahwa isi konten lu dan lain sebagainya as a beauty blogger. Yes. Apa sih hal yang paling susah as a beauty blogger? Jadi kamu aja. Jadi kita nggak membandingin yang sudah tenar dan lain sebagainya. Apa susahnya sih menjadi beauty blogger ini?
Oke, kalau beauty vlogger ya, um, secara general awal gue jadi content creator adalah karena gue pingin bikin makeup tutorials. Tapi ketika gue sudah punya subscribers, gue sudah punya viewers, punya istilah pelanggan setia gue yang udah selalu nonton gue, mereka akan request contohnya, Kak bikinin dong makeup untuk misalnya nih mata yang belok atau mata yang sipit atau mata yang monolid atau yang double eyelid. Muka Aing kan cuman begini ya, muka saya kan cuman ini gitu ya maksudnya. Gak bisa memenuhi semua kriteria itu. I will try. Misalnya kalau misalnya untuk yang monoliter dibikin jadi double itu gimana gitu-gitu. Kesulitannya itu adalah kayak gitu. Karena pelanggan setia gue itu punya tipe wajah-wajah yang berbeda. Jadinya untuk masuk ke untuk gue bikinin untuk ke diri gue itu lumayan sulit, lumayan challenging gitu. Yang paling mudah itu adalah ketika kita pakai model lo butuhnya misalnya pinginnya double eyelid, kita cari modelnya double eyelid digituin sih. Mungkin skin color juga ya, skin color juga berpengaruh kan. Yes, jadi tipe kulit juga, jadi banyak lah tantangannya juga gitu untuk challenge-nya. Tapi ini challenge ini berarti lu sampai hari ini masih editing sendiri, buat sendiri dan lain sebagainya. Lu nggak planning untuk have a assistant, admin, or whatever? Kalau admin gue pernah ada admin untuk itu lebih ke endorsement di Instagram. Kalau misalnya asisten gue pernah punya asisten juga. Kalau misalnya editor, gue juga pernah punya editor. Jadi gini, sifatnya kalau editor itu gue lebih pakainya kalau gue lagi padat di MC dan gue juga padat di YouTube. As a freelance ya? Iya, yes, freelance. Lebih ke freelance sih. Jadi gue gak bisa fokus, ya udah gue minta editor untuk ngedit. Memang sampai saat ini gue punya editornya juga gitu. Every time gue perlu dieditin ya udah. Oke, gue potong dulu sedikit. Ada pertanyaan yang masuk dari Tions. Hey, how to create your content? Ayo, how to start create your content? Tio ya, kalau Tio biasa mainnya apa Tio? How to start your content? Pertama lu cari apa yang lu suka. Yes, kembali lagi ke passion tadi. Iya, misalnya Tio sukanya gaming atau Tio sukanya misalnya trading atau prank gitu ya. Prank, janganlah. Prank in the positive way, bahwa nanti mungkin akhirnya menjelaskan bahwa lain sebagainya. Gua salah satu orang yang setuju bahwa prank quite entertain, tapi kadang-kadang banyak orang tolol. Gua mah don't care, gua ngomong di YouTube gua. Banyak orang tolol bahwa nggak memikirkan long termnya. Yes. Lu mau prank, silakan prank. Lu mau ada embel-embel apa, silakan. Tapi lu beredukasi. Benar. Lebih last long juga sih sebenarnya untuk bikin konten yang memang gua mau baca sesuatu. Memang lebih baik kalau lo lalu prank lah, tapi pranknya yang hasilnya baik lah. Lu tapi jangan pakai alasan ya. Gue kasih sampah. Ini sorry ya, gue bahas itu ya. Gue kasih sampah, tujuannya supaya lo nggak keluar rumah. No, it doesn't make sense. Semua orang harus nggak keluar rumah. Lo juga harus nggak keluar rumah mestinya. Dan ya dia baginya di mana? Dia di luar. Yes, makanya. Dan lo mau cari kotak di mana? Oke lah, di rumah bisa cari kotak, tapi cari ininya dan lain sebagainya. Iya, makanya. Packaging yang bagus dan lain sebagainya. Alasannya itu terlalu no gitu sih. Tapi kalau misalnya seberapa besar sih pengaruh lu di YouTube ini? Apa ya? Gua pengen ngomong ini tapi mungkin agak susah sih. Dari YouTuber, seberapa besar pengaruh lu yang positive way-nya? You get what I mean? Jadi kayak lu, kalau gua jadi content creator as a podcast, gua pengen undang someone else. Gue pengen undang dari pemerintahan, gue pengen undang yang lagi viral di Batam. Aku mau mereka share, karena sometimes apa yang diberitakan di media, apa yang mereka ini is not. Gue minta maaf dulu sebelumnya ya, nggak selalunya benar di media itu. Gue nggak bilang media itu abal-abal dan lain sebagainya, tapi apa yang di media bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Kembali lagi ke pertanyaan, seberapa besar pengaruh lu as a YouTuber? My influence. Ya, influence lu dan juga gimana ya, how to say ya. Kita bahas dulu lah influence lu. Kalau content creator ini kan lu juga nggak boleh asal ngomong, ya kan, dan lain sebagainya. As a beauty blogger juga sama kan? Yes. Lu gambar Sarah tiba-tiba viral, orang semua gambar gini kan, menjadi trending kan, kacau loh itu. Benar. Oke, influence gue positifnya adalah gue sering banget hari-hari tuh dapat DM yang orang percaya untuk bertanya, kayak gue soalnya nih kayak BA-nya beauty
beauty consultant, beauty analyst, udah kayak dokter kecantikannya mereka kesannya gitu. Karena banyak yang bertanya, Kak bagusnya gimana, apa segala macam. Orang tuh percaya, even though gue belum jawab aja, belum ini aja, mereka udah percaya bahwa gue bisa memberikan saran yang baik untuk mereka gitu. Positif lainnya adalah kayak misalnya salah satunya adalah saat ini you trust in me untuk bisa memberikan opini tentang content creator, ya kan? Bisa masuk ke Gokata Podcast loh, ya kan? Banyak hal lainnya juga sih yang gue bisa dapetin, bisa makeup class misalnya, terus kayak yang tadi lu bilang bahwa semua tuh nggak semua yang ada di media itu benar. Jadi don't believe everything that you see on the internet, ya kan? Apalagi nggak cuma di try to be smart. Iya. Nah jadi gue termasuk salah satu yang bisa mendapat the real thing about it. Gitu loh, misalnya kayak adalah beberapa hal yang lagi ada berita ini gue bisa tahu aslinya misalnya seperti apa gitu. Gue udah ingat, jadi gue akan bertanya lu begini, seberapa besar pengaruh lu jadi seorang MC menjadi content creator? Pasti ada dong embel-embelnya. MC ke content creator. As a MC, lu di Batam terkenal, nggak usah pungkiri lah gitu. Semua orang kenal Christy Sirocco rata-rata yang udah pernah buat event. Berpengaruh banyak nggak sih sebagai lu content creator? Kalau gitu bagi-bagi job dong. Lu bagi iklan. Oh iya. Apa? Kalau MC ke content creatornya ya? Oke, seberapa besar pengaruhnya? Salah satu yang gue rasakan, ini yang gue benar-benar sering banget notice dari komen-komen di Instagram, YouTube gue adalah orang selalu bilang enak ya cara bicaranya. Mungkin ini gue liatnya gini, pandangan gue adalah karena gue memang MC kan, jadi mungkin gue udah sering berbicara, cara berbicara di panggung gimana, mungkin ya ini gue nangkapnya gitu. Jadi mungkin itu kebawa ke gue bikin konten. Jatuhnya cara penyampaiannya gimana, jadi orang makanya mungkin senang di cara penyampaiannya kayak gitu. Salah satunya relate-nya juga. Terus hal lainnya adalah selain jadi diundang sebagai YouTuber, disuruh jadi MC juga. Jadi double cuan ya. Kembali lagi pertanyaan masuk dari Ika Putri S. Cara menghadapi haters and comment. Oke, good question. Cara hadapi haters. Ika itu salah satu pelanggan setia saya. Oke. Iya, saya sering memperhatikan kehadiran Ika Putri S. How are you Ika? Semoga sehat-sehat saja. Iya, cara hadapin haters. Jujur ya. Sampai saat ini aku merasa aku sangat, jangan abis ini jadi ada gitu ya. Sangat jarang ada haters sih. Everyone sees me quite positively and I see them quite positively, so it's quite equal. Jadi orang nggak suka itu wajar. You cannot expect everyone to love you. Yes, and gue juga nggak mau, bukan nggak mau gimana ya, maksudnya kayak gue nggak mau semua orang cinta sama gue hingga gue lupa untuk napak tanah gitu, gue lupa bahwa ketika gue anggapnya bukan haters. Misalnya nih, kakak ngomongnya terlalu banyak, misalnya gitu ya. Itu jadi masukan buat gue, itu gue nggak anggap itu sebagai haters sih. Gue nggak pernah sampai dapat yang di teror apa gitu-gitu, itu baru haters menurut gue, itu gue nggak pernah. Tapi kalau misalnya ada haters, apa yang lu paling benci? Ada haters apa yang paling gue benci maksudnya? Maksudnya apa yang lu benci dari haters from a comment? Kadang ya oke. Mungkin maybe as a joke, lu jangan sok cantik lu. Makasih. Apa yang gue nggak suka adalah mereka memberi masukan, tapi mereka lupa menggunakan hati. Gitu. Itu yang kadang bisa menyakiti. Gitu sih. Tapi gue tadi briefing sama lu ya. Ada satu yang lu sangat menarik, lu ngomong sama gue bahwa it's not everyone can be Brad Pitt, but it's hard to be Oprah Winfrey. Oke, jadi ini gue quote unquote dan tidak sama persis dengan ini ya. Dari kemarin gue dengar podcastnya Dikosh. Ini bukan promosiin Dikosh. Kalau misalnya kalian tahu Dikosh itu adalah YouTuber, radio, podcaster di Singapura. He's quite famous di Singapura dan dia sangat influence. Iya kan, suaranya juga ada gitu di Singapura. Gue kemarin denger podcastnya, dia bilang something like semua orang mau jadi influencer, semua orang mau jadi content creator. Agree. Dan pada zaman dulu everyone wants to be Brad Pitt. Brad Pitt was the thing, right? Jadi semua orang pengen jadi si artis yang ganteng ini. Tapi menjadi Brad Pitt ini semua bisa, karena banyak orang ganteng. Mau acting bisa jadi acting. But can everyone be Oprah Winfrey? There's only one Oprah Winfrey. Hanya maksudnya bedanya itu apa? Brad Pitt itu menang di ganteng, bisa acting, orang suka. Oprah Winfrey dia bisa berbicara, bisa menginfluence pikirannya ke orang-orang. Kayak di Indonesia we have Najwa Shihab. Mata Najwa, acaranya itu
pindah ke stasiun TV masih aja terkenal. Ya kan, everyone still approach her karena there is kayak semua orang bahkan banyak yang berusaha menjadi Najwa Shihab. Yeah. But there's only one Najwa. But there's only one Oprah Winfrey. You can be an influencer. Kalau lu cuma terpikir untuk jadi influencer tapi nggak positif, you can never be a true influencer sih. Iya. Gue setuju sama quote-nya dia itu. Iya, gue juga maksudnya gue juga pengen beri komen bahwa it's not about the Brad Pitt, bahwa menyatakan lu ganteng, lu bisa belajar, tapi lu nggak bisa influence orang as a influencer, karena content creator ini sedikit beda tipis untuk gua pribadi. For my opinion, content creator adalah influencer, karena lu bagaimana mendeliver satu konten yang benar-benar banyak orang lihat. Yes, dan juga gue juga pengen gua quote sendiri sih sebenarnya, bahwa lu jangan berharap menjadi yang nomor 1 di YouTuber. Karena mungkin lu punya 10 orang untuk lomba, hanya 1 yang juara. You get what I mean? Yes. Bahwa pemikiran orang ini kan bahwa 10 orang ini akan menjadi terkenal. As we know, di Asia Tenggara ini, Atta Halilintar, ada berapa Atta dari 255 juta? Benar. Iya kan? Yang penting menurut gue sih ya, we focus on our own lane. Kita cukup fokus di jalan kita aja. Gue pernah dengar satu hal yang kalau lu lomba lari, gue siapa yang ngomong itu ya? Someone famous, gue lupa, sorry. Lu lomba lari, kalau lu fokus di lomba lari itu untuk melihat kanan dan kiri lu udah sampai mana mereka, sedangkan mereka fokus untuk lari terus supaya tujuannya untuk menang, lu nggak akan pernah capai. Tapi kalau lu bisa ketika lu lomba lari, lu fokus ke titik finish lo, ya lu akan menjadi ini. Tapi lu nggak perlu fokus untuk lu menjadi yang nomor 1. You can be the best, tapi fokus untuk menjadi the best of yourself. Makanya yang paling penting menurut gue itu, even until now, gue berasa saingan terbesar gue dalam hidup itu gue sendiri. Diri sendiri. I just want to be better, lebih baik daripada sebelumnya, daripada gue yang kemarin. Kalau gue kemarin seperti itu, misalnya nih, dulu gue beberapa tahun yang lalu, misalnya childish, for example, atau gue dulu pemikirannya begini, gue harus bisa improve, bisa menjadi orang yang jauh lebih baik daripada yang dulu, gitu. Dan oke. This kita, to be frank, semua orang menjadi content creator karena mereka tahu making money from content creating is very profitable. You can, lo boleh, gak apa-apa, lo bikin konten gak apa-apa, asalkan lo bikin konten. Pertama, kayak tadi yang menjawab yang Tio itu, lo mau jadi content creator yang seperti apa? Do what you love first. Kalau lo mau make money from that, gak apa-apa, konsisten tapi tetap bikin yang bagus. Lo harus menjadi diri lo yang lebih bagus lagi. Jangan menjadi yang, nih, yang lagi trending apa? Gue harus bikin juga. Banyak kan yang gitu kan? Ikut-ikutan jadinya. Iya kan? No, you can be alert and aware of the trend issues, apa yang lagi trending, yang apa lagi viral, prank, apa boleh. Tapi belum tentu, bukan berarti lo harus ikut bikin. Gitu loh, lo bisa tetap jalan di jalan lo bisa tetap viral, lo bikin ikut yang trending tapi dengan cara lo yang masih sejalan. Iya, gitu jadi maksudnya bahwa konsisten gue rasa is number 1 lah. Kalau gue bilang ya, kalau passion, you can gain passion. Dan banyak orang bilang tidak hanya passion sekarang, bahwa lo juga harus kerja keras gitu loh. Tetap. Ya, jadi gue bilang sih ya, lo konsisten untuk membuat video-video yang challenge diri lu. Kan banyak juga komen dari gua dari teman-teman gua yang pribadi, bahwa lu ikut Deddy Corbuzier tuh, lu ikut Deddy Corbuzier. Apa salahnya gitu loh? Deddy Corbuzier memang fans gua fans dia gitu loh. Dia fans gua mungkin. Tapi Deddy Corbuzier punya podcast great. Sangat pintar. Deddy Corbuzier jadi gua belajar gitu loh, bahwa dia salah satu orang yang smart, bahwa dia bisa datangin menteri. Lu bayangin nggak sih? Lu pernah bayangin nggak seorang menteri gitu protokoler datang ke perumahan untuk podcast ke Deddy? Masuk ke studionya gitu ya? It's not easy kan? Benar. Tapi, makanya itulah si Master Deddy itu sudah punya satu influence ini yang orang percaya. Lagi ada masalah apa, mereka sekarang bisa mencari Deddy untuk, boleh nggak kita bicara ini di podcast lo? Gitu. And I don't think nggak masalah lah kalau misalnya kayak misalnya lo sekarang dibilang langsung ditujunya ke Deddy gitu ya. I think the first one was not Deddy actually. Deddy was not the first podcaster yang ada di Indonesia. I think it was Radit first. Raditya Dika podcast. Iya kan? Kalau nggak salah Radit dulu, Port,
podcast Raditya Dika. Iya, PORD. Iya, tapi karena Radit itu masih termasuk yang menurut gue yang melakukan sesuatu dengan passion. Ya. Jadi podcastnya dia kayaknya nggak serutin Dedi, ya kan? Podcastnya serutin Dedi, tapi kontennya berbeda-beda. Tapi ke pribadi dia dan lain sebagainya. Iya kan. So you are Raditya Dika. Kalau lu Christine. Raditya Dika, gua adalah Deddy Corbuzier. Wes. Tidak terasa 48 menit. Tapi sebelumnya ada pertanyaan cepat nih. Oke. Jawab dengan cepat. Oke. MC atau content creator? Both. Why? Cannot both. I'm sorry. Nggak bisa both. Oke. Waktu panjangnya, waktu kedepannya content creator. Content creator. Berarti lu tinggal MC? Jangan. Oh jangan. Oke. Bayaran tinggi di Batam atau bayaran rendah di luar? As a MC. Bayaran tinggi di luar, bayaran tinggi di sini atau Bayaran tinggi di sini atau bayaran rendah di luar? Tapi kalau gue di luar lebih tinggi Lu bayarannya. lebih terkenal. Ini is a question, bukan pengalaman. Come on. Oke, bayaran rendah di luar atau Oke, for untuk future-nya bayaran rendah di luar. Karena dari rendah nanti akan jadi gede. Menari atau menyanyi? Mampus lu. Gue nggak bisa nari, gue nggak bisa nyanyi. Iya, menari atau menyanyi? Nge-MC lah udah. Nggak bisa menari atau menyanyi. Menari atau menyanyi? Menari dong ya. Make upan aja deh gue. Nggak bisa menari atau menyanyi. Nyanyi deh, enggak. Nyanyi bener. Ya. Gua Lu kalau jangan lihat nyanyi- TikToknya Christine Sindoko ya. Itu Oh, iya, menarinya iya. pura-pura aja. Oke, come on. Atta Halilintar atau Ria Ricis? Hah. King of YouTube or Queen of YouTube? Oke, Atta Halilintar. You know why? Pernah ada satu masa di mana gue terinspirasi dengan Atta Halilintar. Bukan dengan kontennya, Yes. dengan semangat jiwa kerasnya. Atta. Oke, lastly, YouTube atau TikTok? YouTube dong. Tapi TikTok udah mau booming. Gimana ya? Kalau lu nonton Gary V ngomong di 2 tahun apa 3 tahun yang lalu TikTok bakal booming ke depannya. YouTube lah. Sudah punya pacar atau pasangan? Hah? Gimana tuh maksudnya? Gimana sih pertanyaannya? Lu udah punya pacar atau belum sih? Itu pertanyaan yang paling hits lah itu. Christine Sindoko punya pacar atau sudah punya kandidat atau belum? 3 dong. Ini yang pertanyaan paling sulit nih. Gua kenal dia berapa lama itu nggak pernah ada jawaban dari dia. Come on. Next question. Quick answer. Next question. Oke, it's okay. Itu pribadi dia. Jadi mohon Ada maaf semua dia nonton, teman-teman. Bo. Ada. Sekian dulu. Thank you Christine Sindoko. Jangan lupa like, share, and subscribe Christine Sindoko dan juga Gogata Event Planner, dan juga stay safe, stay healthy, and stay at home. Yes, thank you.